13. Apa? Metu Ibrani 13. Ini Selamat malam Mas Yanto, Mbak Lina. Selamat malam. Ini gak kok. Selamat malam semuanya. Semua selamat malam. Selamat malam. Tuhan semua sehat. Tuhan sehat, Mbak. Sehat, kuat. Itu Bu Suster ta? Bu Suster. Susternya pensiun. Oh, pensiun tak? Oh, pensiun, Mbak. Berdua aja. Pensiun. Selamat malam, Om Har. Sehat. Selamat malam, Om Har. Selamat malam semua. Selamat malam sih lu. Selamat malam. Ya, dengar Bu Ari. Sudah dengar. Sehat Bu Ari. Sehat. Bu Ari. Sehat. Itu gaya itu loh, bokong. Suara di mana kono. Tuh. Selamat malam, Pak Ketua Yoso. Sudah berapa orang ini yang ikut ini? 21. Kembali Ibu. 21.
21. 21 kali 2 kali 3. Ini silangnya dibuat. Ini oh. Geser. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Din. Sehat-sehat semua. Tuhan. Mbak Din, rekreasi di mana itu? Tuh, Tante Lilis, selamat malam. Tante Lilis. Satu rumah di tempat terpisah ini. Iya, Tak. Sundiri-sundiri itu. Ya, enggak mau diganggu itu. Ini dulu kan. Yesus ampun. Nah, itu sih. Udah 24. Lumayan. Oh, Mbak Din. Ya, Mbak Din, rambutnya Mbak Din. Kok wis merata? Merata, Mbak Din. Silver. diratakno sih. Mbak Din, Anu, ganteni. putih. Ganteni bukada, Mbak Din. Anu kok koyok bukada. Nah, iya, ganteni bukada. Pokoknya gak menor ngono lho. Rambutnya ae. Kalau putih semua malah bagus tuh Tidin. Nggih Oh, ta. Dewi. Silver. Bu Dewi rambutnya nggak diure lagi ya? Ini lagi sumuk dikuncrit saja. Tuh, digedekno. Halo, Sis. Niku keceblokan kembang jambu. Nggih, Pak. Nyapu latar pas jambune ngembang niku terus ngerontok kena angin niku, Bapak. Anginnya gebes, gogrok. Angine gebos. Disyukuri bisa rambut putih. Mumpung pandemi ya, nanti kesempatan membuat silver Mensilverkan rambut. Rambut gendong. Tempatan rambut panjang, rambut putih. nggih. Ini panjang nggak berani potong sih An. Waduh. Tampil ya, Budi Teh. Budi tampil ya. Wah, Nah, tampil, Pak, wes. Sembur, Mbak Din, sembur. Iki jenenge anu sembur kembang, sembur pelangi. Sembur pelangi. Mbak Nat mana Mbak Nat? belum pulang. Oh, belum pulang. Belum. Setengah 8 nanti. Ya, belum. Tapi ada video kan, bisa pakai video. Ya, bisa. pakai- Iya, Bu. pakai- Iya, Ini lagi Lihat nyetel di dua-duanya. YouTube juga bisa. iya. Selamat malam. Malam. Selamat Pak Pujo. Dalu sedoyo. Halo. Bagio. Parang. Sugeng pinanggih. Nah, wong kabeh modho ngene-ngene. Sing lumpia, sing moto. Moto kerupuk.
Saya buka YouTube, suaranya ada jeda, enggak bareng. Nggih, menawi ningali jenengan pindah teng emperan Pak Dwi. Tetap melayu nang emperan. Sambil ngopi Pak Dwi. Oh, sudah ikut belum ya ini ya Pak Dwi Purwo? Mana Pak Dwi Purwo? Mau dimulai buka doa. Belum. Dereng wonten. Aku wis ketok. Ketok ya, biasa ketok lagi sing kuwi. Iki dimut. Padangnya apa Bu? Dan padang. Tidak ada ya, belum masuk ya. Bu Ari, Nggih. ini ada yang mau kategori calon manten ini, ada 2, Bu Lina sama Pak Dwi. Pak Haryono. Ada sama Bu Diana, satu tadi siapa? Pak Jana sama Bu Jana, siapa lagi ya? Sudah siap yang katak sasi ini. Lucy sama Pak Budi. Siap Bu Ari yang mau katak sasi Bu Ari. Siap. Katak sasi penyegaran. Oh. Terus lo gue jajar kat mau, Mbak. Lah iya ket mau lho canding ini lho. Sama nih yo. Katak sasi Jangan lanjutan. diberkati. Oh itu Pak Mary aku. Paling itu Pak Babia Sultanto. Nyanding enggak tadi berkati. Iya. Kalau Pak Haryono sama Bu Ar yang ngataksasi Mbak Mika. Happy ya, happy ya. Ini Pak anu. Gambarmu. Harus ini. Halo Pak Be. Buka. Itu. Nggih. Oh, nggih. Kita nunggu sebentar nggih. Nggih. Ini 37. Yang sebelah saya sudah mulai ini. Dewi nggak ada suaranya ya? Apa? Dewi mana yang nggak bersuara? Apa Mbak? Ya, sehat Bude. Puji Tuhan. Loh, kok gak diurai, Mbak? Nah, makanya nggak diurai rambutnya. Tapi kok gak diurai? Selamat malam. Kogu, Langsung dimulai ya, yang buka ya. Kogu Bagio. Kogu. Ini ciku, ini kogu. Kogu. Nanti dine ciku nek nyeluk mana kogu. Koguru. Koguan. Lumayan yang ikut 37. Kali 2 ya. Enggak iya loh sih enggak berdua. Lelenya udah panen, Bu? Belum. Oh, belum. Tapi kalau panen pasti saya berkabar. Jali. Pasti saya lelang. Loh, panen pertama jangan dilelang. Panen pertama makan bersama. Boleh. Boleh. Makan bersama di rumah masing-masing. Rumah masing-masing. Lelenya beredar ya, Bu. Semua Bu. Lele saya wafat semua. Gak layat ya opo. Oke, anu lah, ini penghiburan bareng lah, Bu. Penghiburan gak iku? Wafat kenapa, Uti? Enggak tahu itu kena COVID apa itu. COVID. Aduh,
Tanggone rumah sakit soalnya kena COVID. Lah, mau tak campur sama tombro khawatir kalah. Oh, kalah Bu tombronya. Nggih. Tombrone pun ageng tapi cuma 2. Kalau kangkungnya sudah panen Bu Ari? Siapa? Kangkungnya udah panen. Wah, kangkungnya itu sudah saya sayur berkali-kali, terus sekarang habis dimakan ayam. Tuh. Jadi ayam saya itu bisa Ayamnya Mary. bisa keluar dari sombong, bisa keluarkan kurang terengket itunya. Yang kecil-kecil itu bisa menerobos sombong. Wah, akhirnya semua sayuran dihabiskan. Wah, Paling daging aja. berarti ayamnya sehat itu. Kudu dibelah, ayamnya sehat. Nah, betul itu. Ayamnya Mary. Ayo, ayamnya sehat. Dibelah. Rica-rica Bu. Kangkung, sawi, daun terong. Ya sudah. Mbak Din, Ya. Ya. wes maring Haha, tiap hari. dalang rasa suluk. Pak Joko, monggo Pak Joko. Ini Pak Giman ya suaranya. Ya. Nggih, selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu. Malam. Pak Giman, Pak Giman. Selamat malam. Malam. Lalu. Sudah jam 7 lebih ya, kita mulai jam 46 peserta. 46. Nggih. Nggih, Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya dan selamat datang kembali di kebaktian KRW. Minggu depan kalau kita kebaktian KRW lagi akan lewat Zoom lagi. Kebetulan minggu depan adalah persiapan perjamuan kudus lagi yang kedua. Oke. Sebagai pembuka mungkin Pak Dwi Purwo bisa pimpin dalam doa. Monggo Pak Dwi Purwo. Belum masuk nggih Pak Dwi Purwo ya? Sudah ya? Ya, Stono Paulus saya masuk. Oh gitu. Nggih. Kalau gitu Pak Jano saja ini senior, yang paling senior saya ini. Dipimpin dalam doa. Ya, siap. Mari Bapak Ibu kita satu hati di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan telah mengumpulkan kami anak-anak-Mu yang ada di GKJ Jemaat Gresik untuk kebaktian keluarga. Kami percaya Tuhan akan hadir di tengah-tengah rumah kami masing-masing. Tuhan akan membuka hati pikiran kami, agar kami senantiasa mendengar suara Tuhan dan dapat menjalankan berbagai aktivitas seturut kehendak Tuhan. Demikian juga Tuhan, kebaktian keluarga pada malam hari ini adalah merupakan kebaktian persiapan perjamuan kudus OPM. Kami mohon Tuhan kiranya hadir, menuntun, menyertai kami semua. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini juga beribadah lewat YouTube, lewat video. Kami percaya Tuhan akan memberkati mereka, sebagaimana Tuhan juga memberkati kami yang kebaktian dengan Zoom ini. Bapa, inilah seru doa, permohonan, serta ucapan syukur kami. Semua ini kami serahkan di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Terima kasih Pak Janos. Selanjutnya saya serahkan ke Bu Pendeta pada malam hari ini. Yang melayani di depan adalah Ibu Pendeta. Monggo Bu Pendeta, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara sekalian. Selamat malam.
Puji Tuhan. Kita mengawali kebaktian kita pada malam hari ini. Bagi penjenengan yang bisa berdiri, tidak apa-apa, bangkit berdiri. Saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bangkit. Kebaktian yang kami lakukan pada malam hari ini kami lakukan dengan percaya kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang kekal kasih setianya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, kasih dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, turunlah atas saudara sekalian. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 281, baitnya yang ketiga. Sabda pembuka kita diambil dari Ibrani 13 ayatnya yang pertama. Nasihat dan doa selamat. Peliharalah kasih persaudaraan. Demikianlah yang menjadi dasar dalam kebaktian kita pada malam hari ini. Kita semua dipanggil untuk memiliki kasih persaudaraan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama masuk dalam meja perjamuan Tuhan yang kudus. Pada masa persiapan ini, mari kita mengambil saat teduh bersama-sama. Mari kita mengeningkan diri kita sendiri. Mari kita mengawas-awasi kehidupan kita masing-masing. Jikalau ada dosa yang harus kita akui, mari dengan segala kerendahan hati kita datang kepada Tuhan dalam pengakuan dosa secara pribadi. Saya persilahkan. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, inilah kami yang datang. Dengan segala kerendahan hati, kami mengakui segala dosa-dosa kami. Ampunilah kami ya Bapa atas apa yang kami lakukan, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Kami menyadari bahwa dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari, kadang kami tidak sanggup mengendalikan pikiran, kami tidak sanggup mengendalikan perasaan, dan kami juga tidak sanggup mengendalikan tubuh kami, supaya kami berpadanan dengan apa yang Yesus Kristus ajarkan. Kami menyadari dengan betul keadaan kami itu, tetapi di sisi lain kami juga menyadari anugerah yang datangnya dari Yesus Kristus dalam kehidupan kami.
Inilah kami yang datang dengan segala kerendahan hati, memohon pengampunan dosa, mengakui segala dosa-dosa kami itu di hadapan Tuhan. Kami juga akan bersama-sama membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus hadir memimpin kami, sehingga setiap bagian dari firman Tuhan itu akan menjadi cahaya dalam hidup kami, akan menjadi sukacita, akan menjadi penuntun, akan menjadi kekuatan supaya kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami sungguh percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memimpin dan memberkati kebaktian kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja kami percaya. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita, mohon maaf sebelumnya, mari kita menyambut pengakuan dosa kita tadi dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 305 bait 1 dan 3. Kidung Jemaat nomor 305 bait 1 dan 3. Bacaan kita pada malam hari ini diambil dari Yohanes 13. Yohanes 13 ayatnya yang ke-34 sampai dengan ke-35 yang demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah bacaan kita pada malam hari ini. Yang berbahagia adalah kita semua yang mau membaca bagian kitab suci ini dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari bacaan kita pada malam hari ini, kita membaca bagaimana sebuah perintah diberikan kepada kita supaya kita ini saling mengasihi. Sebab dengan demikian, maka diketahui kita ini adalah murid-murid Yesus jikalau kita ini saling mengasihi. Apa yang menjadi tujuan besar dari seorang guru terhadap para muridnya? Dan bagaimanakah seorang murid yang baik itu? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini, pendidikan dikembalikan kepada orang tua. Jadi selama ini
pendidikan itu diserahkan sepenuhnya kepada sekolah. Nah, yang sekarang ini pendidikan itu diserahkan kepada orang tua. Pendampingan terhadap pendidikan anak itu diserahkan kepada orang tua dan pihak sekolah hanya memfasilitasi saja. Apa yang terjadi dengan kita sebagai orang tua yang mendadak menjadi guru? Apa yang sesungguhnya terjadi? Wah, kita yang lagi viral ini ya, yang lagi viral itu adalah seorang ibu mendampingi anaknya untuk menghafal Pancasila. Di sila pertama saja mamanya itu sudah pusing kan ngambil sapu kalau nggak salah itu ya, karena anaknya menghafalkan sila ke-1 saja itu sudah payah. Banyak orang tua mendadak menjadi pusing, emosi ketika mendampingi anak-anaknya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dulu sebelum pandemi banyak orang tua yang melaporkan guru kepada kepolisian dan ada guru yang sampai harus dipenjara. Tapi begitu ternyata sekarang pendidikan itu diserahkan kepada orang tua mendadak menjadi emosi, mendadak menjadi pusing kepalanya. Itu padahal ngajari anaknya sendiri, yang dalam catatan pastilah disayangi, pastilah kepingin anaknya pinter. Bukankah rasa sayang dan keinginan yang besar supaya anaknya pinter ini bisa membuat orang tua menjadi bersukacita dan bersabar dalam mendampingi anak-anaknya belajar? Mari kita membayangkan para guru di sekolah. Kalau dalam satu kelas itu ada 40 anak yang semua itu bukan anaknya, betapa hebatnya para guru itu dengan sabar mengajari anak-anak kita, cucu-cucu kita sekalian, supaya mereka menjadi pintar. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, tujuan atau target seorang guru yang berhasil itu adalah kalau murid yang diajari oleh dia itu mengerti apa yang sedang dia ajarkan. Mama yang lagi viral ini emosi karena apa? Karena hanya menghafalkan sila pertama saja, ketuhanan yang Maha Esa, itu bisa salah bolak-balik. Bisa dibayangkan betapa frustasinya si ibu ini. Merasa bahwa dia gagal untuk ngajari anaknya. Demikian pula sebagai murid yang berhasil adalah kalau dia memahami apa yang diajarkan oleh gurunya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita ini adalah para murid-murid Kristus. Di sini dikatakan kalau kita bisa hidup saling mengasihi. Apakah kita ini termasuk murid yang membuat Yesus frustasi? Apakah Yesus merasa bangga dan senang dengan kita sebagai muridnya, ataukah tidak? Yang kita tahu bahwa Yesus itu panjang sabar, penuh dengan kasih setia, guru yang baik bagi kita sekalian. Nah, dalam bacaan kita yang pertama dalam Ibrani 13 ayat 1 tadi, kita dipanggil untuk memiliki kasih persaudaraan. Mengapa kasih persaudaraan? Sebab kita ini hidup dengan manusia-manusia yang lain, yang memiliki perbedaan dengan kita. Beda pikiran, beda perasaan, beda kemauan, beda agamanya, beda perilakunya, beda gaya hidupnya. Ada banyak perbedaan. Lebih-lebih di tengah keluarga saja, tidak perlu keluar dari rumah. Ada banyak perbedaan. Yang satu suka pakai baju apa, yang satu tidak suka pakai baju apa, sudah ramai. Yang satu suka makan apa, yang satu tidak suka makan apa, itu juga sudah bisa menjadi masalah. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, maka dari itu kita dipanggil untuk memiliki kasih persaudaraan. Di tengah-tengah bulan Oikumene ini kita dipanggil untuk menjadikan bumi ini satu rumah kita, milik bersama, menjadi tempat yang damai untuk kita tinggali bersama-sama, meskipun banyak perbedaan di antara kita. Itu hanya mungkin terjadi kalau kita memiliki kasih persaudaraan, di mana kita bisa mengasihi, menerima, menghargai satu dengan
yang lain. Mari kita membayangkan dalam keluarga kita. Masa iya kita yang satu saudara kandung itu akan saling mencelakai satu dengan yang lain? Tentunya tidak. Tentunya kita akan saling memelihara, saling menyayangi satu dengan yang lain. Maka dari itu, kasih persaudaraan yang dipilih menjadi tema di dalam kasih yang sedang dikatakan dalam Ibrani 13 tadi. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita patut mengucap syukur kepada teman-teman kita dari GKI yang mengizinkan kita memakai gedung gereja pada tanggal 10 dan 18 nanti untuk ibadah pemberkatan perkawinan. Kita diberi fasilitas, kita diterima dengan baik. Itulah yang disebut sebagai kasih persaudaraan, di mana ada keramah tamahan sebagai saudara. Demikian juga Bapak Ibu sudah membawa nasi bungkus dari rumahnya masing-masing untuk dibawa ke gereja, untuk diberikan kepada orang lain, dudu sanak, dudu kadang. Tetapi panjenengan bersedia memberikan mereka makanan. Itulah wujud dari kasih persaudaraan. Nah, kita akan merubah sistem pembagian nasi bungkus kita supaya Bapak Ibu tidak berkontak langsung dengan orang asing. Nanti meja itu akan kita sediakan di pinggir jalan, kita berikan banner, nasi bungkus gratis, siapapun boleh ambil, panjenengan dari rumah, nasinya langsung ditaruh di meja, tidak peduli siapapun yang bawa, siapapun yang ambil, dipersilakan, karena niat kita dalam berbagi. Kita tidak perlu membatasi siapa yang menerima, siapapun boleh ambil. Demikian juga di tengah-tengah masa pandemi ini saya juga merasakan kasih persaudaraan yang panjenengan berikan kepada kami sekeluarga yang baru saja mengalami karantina mandiri selama 2 minggu. Terima kasih panjenengan bersedia saya repoti. Air saya habis. Ada yang mengirimkan air dan sembako. Ada yang datang mencempelkan berbagai macam makanan, ada yang menggosenkan vitamin, obat-obatan, ada yang datang membawa obat-obatan herbal. Saya sungguh merasakan memiliki saudara di GKJW Jemaat Bersih ini. Terima kasih untuk panjenengan semua. Maka dari itu tim gugus tugas juga kita perkuat dengan ketahanan pangan menghadapi pandemi ini. Jikalau ada saudara-saudara kita yang juga harus karantina mandiri, siapa yang harus menopang mereka? Kita sebagai saudaranya yang harus menopang mereka. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang dikehendaki Tuhan atas hidup kita. Kita memiliki kasih persaudaraan dimanapun kita berada. Maka dengan demikian, kita dipanggil sebagai murid-murid Kristus. Kiranya semuanya ini menjadi berkat bagi kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Kita hidup saling mengasihi, memiliki kasih persaudaraan dengan yang lain. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian, saya memberikan waktu sejenak kepada Bapak, Ibu, dan saudara semuanya untuk merenungkan bagian dari firman Tuhan ini. Saya persilakan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk ke dalam meja perjamuan Tuhan yang kudus. Saya mohon semua mic-nya dibuka supaya bisa menjawab pertanyaan saya. Kita masuk dalam tantingan. Ibu dan saudara oleh Tuhan, kita akan masuk ke dalam meja perjamuan Tuhan yang kudus di bulan Agustus ini. Ada bengong. Pertanyaan saya sebagai pelayan jemaat, apakah dan saudara semua ya untuk perjamuan itu? Bagaimana jawab Bapak, Ibu, dan saudara? Apakah ya
Ya. Ya. Bisa dimatikan kembali. Ya, terima kasih semua mic bisa dimatikan kembali. Terima kasih atas kesediaan penjenengan. Sekarang marilah kita berdoa, kita datang kepada Tuhan menyerahkan segenap. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, kami datang pada saat ini. Engkau sudah mendengar kesiapsediaan kami sekalian untuk mengikuti perjamuan kudus, menerima rahmat agung tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan perjalanan hidup kami, biarlah kami hidup takut akan Tuhan, senantiasa percaya kepada kasih keselamatan Yesus Kristus, menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang baik di dalam perjalanan hidup kami sehari-hari. Kami percaya Roh Kudus-Mu bekerja, menjaga dan memelihara kami sekalian, sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Dengan penuh sukacita, kami memasuki perjamuan kudus kami nanti pada tanggal 18. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Roh Kudus akan terus memberi kekuatan dan mendampingi perjalanan hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menerima roti dan anggur yang akan dibagikan oleh majelis jemaat kepada panjenengan sekalian. Maka pada malam hari ini, roti dan anggur ini marilah kita serahkan kepada Tuhan. Kita mohonkan berkat roti dan anggur ini akan diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita sekalian. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan, kita mohonkan berkat. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, inilah tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang akan diterima saudara-saudara kami. Kami percaya Tuhan memberkati roti dan anggur ini sebagai perwujudan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita kami sekalian menerimanya dan percaya. Kami dipersatukan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang membawa damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah tubuh dan inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian menerimanya di rumah masing-masing dan akan kita pakai untuk perjamuan kudus bersama-sama pada tanggal 18 Oktober. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai rasa syukur kita, mari kita bersama-sama membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 446 bait 1 dan 3.